Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian semua? Kalau kakak gimana nih? Pasti sehat. Oke, baik-baik aja ya Pak ya. Kalau adik-adik gimana nih kira-kira? Pasti baik-baik saja. Pasti baik-baik aja ya. Nah, karena kita kemarin udah merayakan Natal, kemarin dramanya seru nggak kok? Seru banget, seru banget ya. Seru banget sih. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan Tuhan di perujung tahun kita ya Pak ya. Ya, betul. Di tahun 2021. Ya. Nah, kalau gitu kita mau nyanyi dari pulau dan benua. Semangat nih. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau nyanyi apa nih kok? Selanjutnya kita mau nyanyi Go Tell It to the Mountain. Firman Tuhan ya Pak ya. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Malam Kudus. Kita ambil sikap sungguh-sungguh ya adik-adik. Oh
kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, diberkatilah. Dan juga apa yang bisa disampaikannya dapat berkat buat kami semua, dapat dilakukan buat kami semua Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik tadi kan adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saatnya kita mendengarkan sedikit cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira masih ingat nggak nih apa yang Cici Vanessa sampaikan minggu lalu? Ada yang tahu? Nah, koko kita review lagi ya. Nah, Cici Vanessa di mana minggu lalu itu menceritakan mengenai Musa dan Harun dipanggil oleh Tuhan dan diberikan tugas untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Nah, pada pagi hari ini Koko mau menceritakan mengenai ketidaktaatan Firaun kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Koko langsung aja ceritanya ya. Jadi, ketika Harun dan Musa diberikan tugas untuk membebaskan bangsa Israel, Harun dan Musa pun pergi ke istana Raja Firaun, di mana Musa dan Harun ini bertemu dengan Firaun. Musa dan Harun ini berkata bahwa ia berharap bahwa Raja Firaun dapat membebaskan bangsanya, bangsa Israel, untuk pergi ke luar dari Mesir. Tetapi ketika Raja Firaun mendengar hal tersebut, Firaun menolak dengan mentah-mentah permintaan dari Musa dan Harun. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan perkataan Musa dan Harun. Dia berkata bahwa aku tidak mengenal Allahmu, pergilah. Kemudian Raja Firaun ini pun malah menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mempekerjakan bangsa Israel lebih keras 3 kali lipat atau lebih capek, sehingga bangsa Israel tidak punya waktu untuk mendengarkan gagasan-gagasan yang konyol kata Firaun. Ketika mendengar hal tersebut, Musa dan Harun pun keluar dan mereka merasa sedih karena bangsa Israel merasa lebih capek lagi atau lelah karena pekerjaan yang ditambah oleh Firaun. Nah, adik-adik, kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh Musa ini? Yang bisa dilakukan oleh Musa ini, dia berdoa kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan bagaimana caranya untuk dapat membebaskan bangsa Israel. Kemudian Tuhan memerintahkan bahwa Tuhan akan membantu Musa dan Harun untuk memberikan tanda-tanda mukjizat agar mungkin Raja Firaun percaya. Nah, setelah itu Musa pergi lagi menghadap Raja Firaun dan meminta kembali untuk dapat membebaskan bangsanya. Ketika Firaun menolak, Musa pun melemparkan tongkatnya. Ketika dilemparkan, tongkat itu berubah menjadi ular, adik-adik. Nah, ketika itu Firaun pun memanggil para ahli-ahli sihir di kerajaan Mesir. Dan ternyata ahli-ahli sihir pun dapat melakukan hal tersebut, merubah tongkat mereka menjadi ular. Tapi yang berbeda adalah bahwa ular-ular dari ahli-ahli sihir ini dimakan oleh ular dari tongkat Musa. Nah, adik-adik, ketika itu pun Musa gagal untuk membujuk
memujuk Firaun untuk membebaskan bangsanya. Seketika itu pula Tuhan menyuruh lagi Musa untuk menghadap Raja Firaun. Kali ini dia memberikan peringatan bahwa Musa disuruh untuk mengajak Firaun untuk pergi ke Sungai Nil, di mana Musa akan menunjukkan sebuah keajaiban atau mukjizat, di mana air dari Sungai Nil ini berubah menjadi darah. Nah, adik-adik tahu nggak pada zaman dahulu bahwa Sungai Nil ini adalah salah satu sumber terpenting dari kerajaan Mesir, karena melalui Sungai Nil ini dia mengairi perkebunan dan juga menjadi tempat mandi bagi bangsa-bangsa Mesir. Ketika Sungai Nil ini berubah menjadi darah, maka kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh bangsa Mesir ini menjadi terganggu, adik-adik. Ketika Firaun melihat hal tersebut, Firaun masih mengeraskan hatinya. Maka Musa dan Harun ini kembali lagi bertemu dengan Firaun. Kali ini Musa dan Harun ini mengancam bahwa yang selanjutnya terjadi adalah katak. Nah, adik-adik, jadi seketika wilayah Mesir ini didatangi oleh berbagai katak. Jadi jalanan-jalanan dipenuhi dengan katak. Adik-adik bisa bayangkan nggak sih ketika adik-adik lagi di rumah tiba-tiba ada katak yang naik ke kasur adik-adik, ada katak di mana-mana. Pasti geli dan jijik ya kalau adik-adik bisa membayangkan. Tetapi Firaun masih tetap mengeraskan hatinya, di mana ia tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, Harun dan Musa pun pulang kembali lagi agar keesokan harinya mereka akan bertemu Firaun, di mana hal yang terjadi selanjutnya adalah seluruh wilayah Mesir ini diliputi dengan nyamuk. Bisa bayangkan adik-adik, segerombolan nyamuk yang begitu besar menyerang wilayah Mesir. Nah, jadi adik-adik, gimana digigit satu nyamuk aja gatel-gatel ya. Bayangkan ada 100.000, ada berjuta-juta nyamuk yang datang buat menyerang ternak, terus orang-orang Mesir. Tapi Tuhan melindungi orang-orang Israel yang berada di Mesir, sehingga nyamuk-nyamuk ini tidak mengganggu anak-anak Tuhan atau bangsa milik Tuhan, yaitu Israel. Tapi walaupun Firaun terganggu dengan nyamuk-nyamuk ini, dia masih tetap mengeraskan hatinya, tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Nah, maka selanjutnya Tuhan pun mengirimkan hukuman selanjutnya atau tulah selanjutnya. Setelah nyamuk, datanglah lalat ikan. Nah, adik-adik tahu kan di mana tempat tinggal lalat itu? Ya, di tempat-tempat yang kotor dan jorok. Jadi lalat itu adalah serangga yang jorok. Jadi bisa adik-adik bayangkan ya, ada lalat di makanan adik-adik, pasti terganggu sekali ya adik-adik. Nah, begitu pula dengan bangsa Mesir. Mereka setelah diserang nyamuk, diserang pula dengan lalat-lalat yang begitu banyak. Mereka diserang, pasti bakal terganggu juga ya adik-adik. Tapi masih tetap aja ini bangsa Mesir, Raja Firaun ini tidak mau mendengarkan permintaan dari Musa dan Harun. Semakin bingung nih Musa dan Harun, caranya gimana supaya Firaun mau mendengarkan perkataan Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan pun mengirimkan tulah dan hukuman selanjutnya. Ada yang tahu apa itu adik-adik? Ya, Tuhan membuat ternak-ternak bangsa Mesir
yaitu pada mati. Nah, bagi adik-adik yang punya binatang peliharaan atau misal di rumah pelihara ayam, pelihara domba, mungkin bisa nggak adik-adik bayangkan binatang-binatang tersebut mati? Nah, pasti bakal merasa sedih ya. Dan juga adik-adik yang biasanya mungkin makan daging sapi, daging-dagingan, karena ternak pada mati, jadi adik-adik bangsa Mesir pada saat itu jadi tidak bisa makan daging seperti biasanya. Tapi masih saja Raja Firaun mengeraskan hatinya. Nah, adik-adik, ketika hal tersebut, Musa dan Harun kembali lagi. Nah, adik-adik tahu nggak nih tulah selanjutnya apa? Tulah selanjutnya adalah bara atau bisul. Nah, tulah ini menerpa bangsa-bangsa Mesir dan juga Raja Firaun. Ketika diterpa tulah ini, Raja Firaun pun tiba-tiba memohon kepada Musa dan Harun untuk menghentikan hukuman ini, dan dia berjanji akan membebaskan bangsa Mesir. Nah, ketika Musa dan Harun mendengar hal tersebut, maka Musa dan Harun merasa senang dan berdoa untuk menghentikan tulah bara atau bisul. Tapi adik-adik tahu nggak, ketika berhenti, ternyata Raja Firaun ini mengingkari janjinya. Sehingga ketika sudah berhenti dan Musa Harun datang ke Raja Firaun, ditolak lagi adik-adik Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel ini. Wah, jadi Raja Firaun ini tidak bisa memegang perkataannya. Maka Tuhan pun mengirimkan hukuman lagi untuk bangsa Mesir, yaitu hujan es dan api. Jadi seluruh wilayah bangsa Mesir saat itu turun hujan es dan api, kecuali daerah-daerah yang ditempati oleh bangsa Israel, karena Tuhan masih melindungi bangsa Israel dari hukuman-hukuman untuk bangsa Mesir. Kembali lagi Firaun berkata kepada Musa dan Harun untuk menghentikan hukuman ini, dan dia berjanji kembali akan membebaskan bangsa Israel. Ketika sudah dihentikan, ternyata Raja Firaun ini berbohong kembali adik-adik. Dia tidak menepati janjinya. Nah, adik-adik, karena akibat dari hujan es ini, maka perkebunan, pertanian, pangan dari bangsa Mesir ini terganggu, karena tumbuh-tumbuhannya pada layu dan tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan. Karena Firaun tidak memegang janjinya, maka Tuhan pun mengirimkan kembali tulah selanjutnya, yaitu belalang, di mana belalang ini ditugaskan untuk memakan hasil sisa-sisa pertanian atau perkebunan, sehingga bangsa Mesir pada saat itu kelaparan karena mereka tidak punya stok pangan atau makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena sudah dimakan oleh belalang. Tapi masih saja Raja Firaun ini mengeraskan hatinya, dan dia tidak taat terhadap perintah Tuhan, adik-adik. Nah, maka Tuhan pun mengirimkan kegelapan adik-adik selama 3 hari di seluruh wilayah Mesir. Tidak ada matahari maupun bulan dan bintang yang menyinari wilayah bangsa Mesir ini. Tapi di daerah-daerah bangsa Israel masih terdapat cahaya. Nah, adik-adik, karena Raja Firaun ini tidak taat kepada perintah Tuhan, maka adik-adik bisa dengarkan sendiri kan bahwa Tuhan menghukum Firaun dan wilayah Mesir, sehingga mereka kesusahan
dan merasa tersiksa. Jadi adik-adik, apa sih yang bisa diambil dari cerita pada pagi hari ini? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus mendengarkan dan taat kepada Tuhan, supaya adik-adik terhindar dari hukuman Tuhan. Adik-adik bisa bayangkan ketika kalau sudah Tuhan marah, apa yang akan terjadi? Seperti contohnya itu bangsa Mesir. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar untuk taat dan dengar-dengaran perintah Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa kami harus taat dan dengar-dengaran terhadap perintah-Mu Tuhan, agar Tuhan kami terhindar dari hukuman-hukuman seperti bangsa Mesir Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mendengarkan setiap dari kata perintah-Mu Tuhan, agar hidup kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.